Malam hari ini saya akan mencoba secepat mungkin supaya kita bisa punya ruang tanya jawab agak banyak. Karena nanti saya tidak bisa menjelaskan kepada sampai yang praktikal karena waktunya tidak cukup pasti. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang praktis bisa ditanyakan dan saya akan coba akomodasi hal-hal yang praktikal di pertanyaan, ditanya jawab gitu ya. Nah, tapi untuk saya sharing, saya akan membawakan lay down the foundation gitu ya, cara pandangnya itu seperti apa. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang kaitan kondisi mental kita, kesehatan mental, kondisi kejiwaan kita berkaitan dengan kerohanian ya. Ini akan menjawab banyak sekali pertanyaan yang kurang lebih berpikir bahwa kenapa orang Kristen bisa mengalami hal-hal yang guncangan-guncangan mental, bahkan sakit mental, bahkan gangguan-gangguan mental yang sama persis seperti orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus gitu ya. Kenapa kita tidak imun dari hal-hal yang semacam itu? Apakah kuasa Roh Kudus tidak cukup untuk memproteksi kita, untuk membuat kita itu bisa kebal gitu ya dari hal-hal yang sifatnya stres, depresi, kemudian kayak perasaan insecure, overthinking dan sebagainya, banyak sekali ya. Nah, apakah orang yang rohani itu tidak bisa gitu ya menangkal semua itu? Karena banyak pendeta juga ya, hamba Tuhan bunuh diri, lalu banyak hamba Tuhan pergi ke psikolog, minum obat antidepresan, ya, yang terakhir juga pastor yang sangat terkenal di Australia, ternyata juga minum obat antidepresan sudah sekian waktu lamanya gitu ya. Apakah benar kita memerlukan semua itu? Apakah persekutuan dengan Tuhan, hadirat Tuhan tidak cukup untuk semua itu? Nah, ada banyak kebingungan dan kemudian juga ada banyak salah persepsi dan salah paham yang saya juga perlu jelaskan malam hari ini, sehingga ini akan menjadi kayak sebuah pemahaman gitu ya, gambaran pemahaman yang utuh tentang kondisi kejiwaan dan kerohanian itu hubungannya seperti apa. Nah, hal-hal praktis kayak gimana kalau stres apa segala macam, nanti kita lihat pertanyaannya lebih banyak kemana dan saya akan coba jawab. Oke? Ya, saya akan berusaha tidak terlalu panjang, ada beberapa slide yang saya akan lewati tidak saya jelaskan, karena ini slide yang saya siapkan untuk sesi 1,5 jam. Ya, jadi akan terlalu lama kalau saya jelaskan semua. Jadi saya akan lebih yang poin-poin pentingnya saja ya. Yuk kita mulai dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Di situ jelas sekali dikatakan bahwa semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Jadi ada 3 elemen yang kita sudah sama-sama tahu, saya yakin banyak yang kita sudah tahu bahwa kita ini terdiri dari manusia roh, manusia jiwa, dan manusia fisik tubuh. Nah, kesalahan persepsinya adalah orang banyak mengira bahwa kita ini adalah makhluk fisik yang memiliki roh dan jiwa. Ya, orang itu banyak mengira bahwa kita ini tubuh fisik kita ini adalah the real being kita. Bahwa kita ini manusia adalah makhluk fisik yang memiliki roh dan jiwa. Salah. Yang benar adalah kita semua ini adalah makhluk roh. Kita ini spiritual being. Kita ini makhluk roh yang memiliki jiwa dan berdiam dalam tubuh, satu tubuh. Jadi tubuh kita ini hanya vessel, hanya wadah, hanya sebuah tempat untuk menampung roh yang memiliki jiwa. Jadi kita ini spiritual being, kita ini makhluk roh. Makanya hal-hal yang rohani itu menjadi sesuatu yang esensi bagi kita, karena kita ini makhluk roh. Hal-hal yang sifatnya fisik itu hanya pelengkap, karena tubuh kita ini hanyalah vessel, hanyalah alat. Jadi vessel tidak lebih utama daripada the essence-nya, yaitu rohnya. Tapi penting untuk dipelihara tubuh kita, karena dia adalah vessel-nya. Nah, ini harus paham dulu ya. Banyak orang kebalik soalnya. Dikira tubuh fisik kita ini adalah essence being kita. Salah. Ini cuma vessel aja. Makanya ketika kita mati, yang mati hanya vessel-nya. Yang mati hanya tubuhnya. Tapi spiritual being kita akan masih tetap ada dan melanjutkan di kehidupan setelah itu, yaitu di dalam kekekalan. Nah, nanti Tuhan akan memberikan vessel yang baru, tubuh yang baru,
yang nggak kayak seperti sekarang yang bisa kena COVID, yang bisa stres, yang bisa apa segala macam. Tubuh yang baru yang sempurna. Wow, itu sebuah pengharapan sekali. Jadi kalau di antara kita ada yang sakit, ada yang lemah tubuhnya, ada yang punya maaf ya, disadvantage atau semacam kayak cacat gitu ya. Ada hal-hal yang kita tidak bisa maksimal organ-organ tubuh kita dan sebagainya. Kita berdoa minta mujizat, tapi Tuhan tidak memberikan itu bagi kita. Pengharapan kita ada, yaitu apa? Ketika nanti kita sudah berpindah kepada kekekalan, sebelum itu Tuhan akan memberikan tubuh yang baru. Nah, jadi ini pemahamannya adalah bahwa esens kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa ditaruh di dalam satu tubuh. Gitu kan? Nah, bagaimana peran ketiganya? Itu saya ibaratkan seperti berikut ini. Tubuh kita itu kayak mobil, alatnya, kendaraannya, gitu ya. Ada yang engine-nya kuat, ada yang engine-nya pas-pasan, gitu ya. Ada orang yang lahir memang kondisi fisiknya itu cenderung lebih kuat, gitu ya, ketimbang orang yang lain. Tapi juga faktor tune up juga penting ya, maintenance, service yang berkala, ganti oli dan sebagainya, diistirahatkan, tidak digaspol terus. Itu juga menentukan berapa lama mobil itu bisa bertahan, kan gitu ya. Mobil yang perawatannya bagus, rutin, onderdilnya, spare part-nya bagus semua, gitu kan ya, di-maintain dengan baik, akan bisa pakai terus dalam jangka waktu yang lama dengan performa yang bagus. Tapi mobil yang nggak dirawat, dibiarin, kotor, nggak pernah dibersihin, nggak ganti oli, apa segala macam, hancur, ya usianya nggak bisa panjang juga. Nah, jadi tubuh kita ini kayak mobil. Nah, jiwa kita itu adalah yang nyetir. Nah, ini penting nih ya. Jadi manusia jiwa kita itu yang mengendalikan tubuh kita. Makanya kalau jiwanya sakit, tubuhnya nanti dipakai untuk mengekspresikan rasa sakit yang ada di jiwanya. Nah, ya. Mulut ini kan cuma alat. Mulut nggak bisa ngomong sendiri. Kalau mulut ngomong sendiri, kamu namanya kerasukan. Ya. Mulut nggak bisa ngomong sendiri. Yang membuat mulut ngomong adalah jiwa sebenarnya. Walaupun iya, mekanisme tubuh membuat kita bisa ngomong, tapi yang memerintahkan itu adalah jiwa. Di dalam jiwa, nanti saya akan kasih lihat juga di slide, di dalam jiwa itu ada pikiran dan perasaan. Ada kehendak, will. Kehendak itu tersusun dari pikiran dan perasaan. Jadi kalau kita ngomong mental, mental itu adalah kejiwaan. Isinya apa? Pikiran dan perasaan. Pikirannya negatif, perasaannya marah, mulutnya akan dipakai untuk mengekspresikan jiwanya. Nah, maka jiwa yang tidak sehat akan membuat tubuh melakukan hal-hal untuk mengekspresikan kejiwaan yang tidak sehat. Jadi kalau yang nyetir gelo, itu mobil zigzag, woi, zigzag, ngawur gitu ya, nabrak sana, nabrak sini. Wah, harusnya jalan di sebelah kiri, tapi dia ambil sebelah kanan, ngelawan arus jalan dan sebagainya. Kenapa? Karena yang nyetir gelo. Bukan salah mobilnya. Mobilnya hanya menjadi alat ekspresi dari yang nyetir. Nah, disinilah betapa pentingnya kita memelihara jiwa kita. Makanya dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah kehidupan itu berasal. Artinya apa? Hidup kita ini sangat ditentukan oleh kejiwaan kita, oleh hati kita, oleh perasaan kita. Nah, roh, manusia roh, itu seperti GPS. GPS itu yang memberikan tuntunan gitu ya, belok kiri, belok kanan. Nah, kalau manusia roh kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka GPS-nya nggak mungkin sesat. Beda sama Google Maps. Google Maps kadang-kadang menyesatkan ya. Kemarin saya lihat berita ya, ada mahasiswi gitu di mana Jawa Tengah gitu ya, naik motor pakai GPS diarahkan ke tengah hutan sampai tersesat masuk hutan, akhirnya telepon teriak-teriak apa pencet klakson kenceng-kenceng supaya ada orang kampung yang menyelamatkan gitu ya. Nah, itu Google Maps GPS-nya sesat. Tapi kalau dari Roh Kudus, instruksinya akan tepat, instruksinya akan powerful, instruksinya akan mengantarkan kita kepada tujuan yang benar. Tapi kalau sopirnya nggak mau dengerin GPS,
Supirnya bilang, nggak mau. GPS belok kiri, tapi supirnya bilang nggak usah, belok kanan aja. Ya kita nggak akan nyampe. Nah, disinilah pentingnya kejiwaan kenapa harus sehat. Karena kejiwaan yang tidak sehat membuat suara-suara Roh Kudus berhenti di jiwa kita, mandek. Nggak bisa keluar terekspresi ke dalam tubuh kita, melalui tubuh kita. Makanya ini menjelaskan kenapa ada orang sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi perkataannya kok Roh Kudus. Nah, ya. Maksudnya Roh Kudus itu ya menjijikan gitu ya. Kenapa orang sudah dipenuhi Roh Kudus, kok kelakuannya roh kuda, kuda liar, ya sepak sana sepak sini. Apakah Roh Kudus tidak memberikan instruksi? Apakah Roh Kudus tidak memberitahu apa yang harusnya dilakukan? Roh Kudus memberitahu, tapi berhenti di jiwa. Karena jiwanya tidak sehat, karena jiwanya bermasalah. Ya, makanya orang yang kepahitan, apakah mereka nggak dengar firman? Apakah mereka nggak dengar Roh Kudus berbisik? Saya yakin mereka dengar, tapi kepahitan itu dipelihara sampai itu lebih besar dan memberikan apa ya, kayak api disiram bensin gitu ya. Ini fire yang berbeda ya, bukan fire community, ini another fire ya. Jadi sehingga kepahitan itu memblokade suara Roh Kudus. Suara Roh Kudusnya nyampe, terhenti di kepahitan, kemudian yang keluar dari tubuhnya apa? Bukan suara Roh Kudus, tapi kepahitannya. Nah, makanya di sini peran jiwa selama kita masih hidup di dunia ini sangat krusial sekali. Makanya kita memang harus belajar. Nah, malam ini bagus sekali kalau kita belajar tentang mengelola jiwa. Nah, ya kita lanjut ya, agak cepat ya, supaya nanti ada waktu tanya jawab. Ya. Nah, seperti yang saya bilang, bahwa di dalam kejiwaan kita itu mengandung yang namanya will. Ya. Nah, di next slide saya kasih lihat ada yang namanya will. Will itu kehendak, kemauan, atau keinginan. Ya. Nah, saya akan kasih satu gambar ya. Di sebelah will ini ada botol ya. Nah, ini adalah kondisi kita sebelum bertobat. Sebelum mengenal Yesus Kristus gitu ya. Nah, sebelum kita mengenal Yesus Kristus, sepanjang hidup kita dari kita lahir, kita tuh dibentuk, diisi, hidup kita tuh diisi. Ya, ada kawat-kawat yang masuk ya lewat peristiwa, kejadian, perkataan orang, pikiran-pikiran kita sendiri, kelakuan-kelakuan kita sendiri, semua masuk seperti kawat dimasukkan ke dalam botol. Kalau nggak percaya, nanti coba eksperimen beli kawat yang tipis itu ya. Lalu nanti ambil satu botol gitu ya, masukin ke dalam botol. Nanti lama-lama kawat itu semakin banyak, kawat itu akan terbentuk seperti bentuk botol. Ya. Nah, ini kondisi kejiwaan kita nih ketika kita belum bertobat, itu yang terjadi. Terjadi banyak hal pembentukan-pembentukan, itu membentuk jiwa kita, manusia jiwa kita. Ada yang pemarah, ada yang pemalu, ada yang insecure, ada yang gampang stres, ada yang cenderung depresif, ada yang pemikir, ada yang macam-macam. Dan kombinasi bentukannya banyak sekali. Ini yang membuat manusia tuh kompleks banget, ribet banget jadinya. Ya kan? Nah, waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita lahir baru, pecah botolnya. Dan berubah menjadi botol yang baru, yaitu botol Kristus. Tapi sisa kawatnya masih berbentuk botol yang lama. Nah, this is the problem. Jadi walaupun Roh Kudus lahir baru di dalam manusia roh kita, ingat, manusia roh kita sudah lahir baru dan sempurna. Ketika kita dilahirkan baru oleh Kristus, manusia roh kita sempurna. Kita harus ingat itu. Karena lahir kembali. Reborn gitu kan. Nah, tapi kan kondisi kejiwaan kita masih bentuknya botol yang lama. Nah, inilah penjelasan kenapa orang-orang yang sudah bertobat, kelakuannya kok seperti orang belum bertobat.
Apakah dia belum lahir baru? Bisa jadi dia sudah lahir baru. Tapi kondisi kejiwaannya menyisakan banyak PR. Kalau kita tidak mengurai dan membereskan bentuk-bentuk kawat ini satu persatu, nanti dia akan terus di situ dan mempengaruhi tindakan keluar kita. Makanya bertobat saja tidak cukup. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan itu sangat bagus, tapi jika kita ingin menjadi serupa Kristus, jika kita ingin melayani Kristus dengan lebih maksimal, ada PR, yaitu apa? Mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan salah satunya apa? Mulai membangun manusia jiwa kita, diberesin satu persatu, menuju ke arah Kristus. Nah, jadi semua yang terjadi dalam diri kita, dalam kejiwaan kita, itu majority ya, tidak semua, tapi majority, mayoritas, itu diakibatkan dari kebiasaan yang terbentuk sekian waktu lamanya. Sehingga ketika kita lahir baru, kita harus memulai kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Ya. Ini yang saya sering sebut dengan mental habit, kebiasaan mental. Indonesia itu punya typical mentality. Ya, makanya kalau kita pelajari mental bangsa-bangsa itu ya, kita akan menemukan tiap bangsa itu punya mental habit masing-masing. Nah, Indonesia salah satu mental habitnya itu apa? Indonesia itu mental habitnya salah satunya adalah victim mentality. Merasa diri itu korban. Jadi ujungnya apa? Kita seringkali menyalahkan pihak lain. Kita seringkali mencari siapa yang salah. Kita seringkali melemparkan tanggung jawab atas kehidupan kita itu dilempar ke orang lain. Ya gimana aku nggak miskin? Lihat aja pemerintahnya gini. Wah, ya. Padahal satu pemerintahan 270 juta jiwa. Emang 270 juta jiwa miskin semua? Kalau benar karena pemimpin yang salah, gitu ya, pemerintahan yang salah, ya memang pemerintah punya kesalahan, ya bukan tidak salah sama sekali. Tapi maksudnya kalau itu berlaku ke semua orang, maka 270 juta jiwa harusnya sama semua dong nasibnya, jadi miskin semua dong. Tapi kan enggak. Jadi alasan yang melemparkan tanggung jawab bahwa ini gara-gara pemerintah saya jadi miskin begini, tidak sepenuhnya benar. Tapi karena ini kayak sudah habit, dibiasakan dan dibangun turun-temurun, kita tuh jadi terbiasa. Orang Kristen banyak yang kayak gitu, orang Kristen Indonesia. Saya kesel makanya. Kalau ngalamin sesuatu guncangan gitu ya di komselnya, di kelompok kecilnya ya, apapun namanya ya di gereja masing-masing ya. Selalu yang pertama kali reaksinya itu kemudian kan udah nggak mau datang komsel lagi, udah nggak mau datang ke gereja lagi, udahlah aku menjauh aja dari Tuhan. Terus waktu ditanya, kenapa kamu menjauh? Jangan salahkan aku, ini karena dia. Dia melukai hatiku, makanya kerohanianku jadi kering. Aku jadi kehilangan gairah sama Tuhan. Ini gara-gara pemimpinku. Ini gara-gara pengkhotbahnya. Khotbah nggak becus, aku jadi kehilangan gairah mengikut Tuhan. Lah iman kok digantungin ke hidup orang lain? Iman itu jangan digantungin sama hidupnya orang lain. Orang lain mau naik, orang lain mau turun, imanmu harus digantungin sama Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus yang tidak berubah dan tidak tergoncangkan oleh apapun. Kalau kamu gantungin sama orang lain, nanti orang lain naik, kamu ikut naik. Orang lain nyungsep, kamu nyungsep. Orang itu pahit hati karena keputusan, bukan karena siapa-siapa. Memang orang lain yang memberikan ide untuk kita bisa pahit hati. Lewat perilaku dia, lewat sikap dia, lewat kata-kata dia. Dia menyodorkan ide, nih aku sakiti kamu. Kamu jadi sakit ya kamu ya. Tapi kalau kita bilang, enggak, aku nggak mau sakit hati, ya kita nggak akan sakit hati. Nah,
Apa yang memungkinkan kita bisa seperti itu? Mental habit, kebiasaan mental yang harus dibangun. Makanya kita tuh harus meneliti kebiasaan mental itu apa sih? Kebiasaan berpikir dan kebiasaan merasa. Dua ini kita mesti evaluasi. Kita kalau ketemu kejadian tertentu, terus misalkan nih, WL udah berapa lama nggak dijadwal-jadwalin gitu ya. Kok aku nggak dijadwal-jadwalin sih WL gitu ya. Aku pengen banget loh worship leading. Ya, tapi kok yang dijadwalin itu terus. Itu terus. Kebiasaan mentalnya apa? Asumsi kan. Ini pasti sentimen nih, mentang-mentang suaraku pas-pasan, yang dipasang yang bagus-bagus terus. Emang ada statement itu? Emang pernah diumumin? Mulai hari ini kami hanya pasang yang bagus-bagus, yang setengah-setengah tunggu nanti ya. Kalau kita buka ibadah di tempat terpencil, nah kami akan jadwalkan kamu di sana ya. Emang ada statement itu? Ya tapi tampak Kak, nggak usah ada statement aja. Body language mereka itu tampak, ya, itu kan asumsimu. Itu mental habitmu, kebiasaan kita. Sorry ya, kebiasaan kita orang Kristen itu apa? Kepinteran menafsirkan gara-gara kebanyakan makan buah pengetahuan baik dan buruk. Jadi sok tahu gitu. Kelihatan dari wajahnya tuh kelihatan dia nggak suka sama gua. Jangan gitu. Mental habit orang dewasa itu apa? Apa-apa tuh diobrolin. Apa-apa itu ngomong. Kak, daripada aku berasumsi ya, aku kalau asumsi nanti kemana-mana malah itu membuat hatiku gelisah, nggak bagus. Nah, aku mau menjaga hatiku, Kak. Kak, aku mau konfirmasi. Kenapa sih, Kak, kok aku belum dijadwalkan WL? Boleh tahu nggak, Kak, hal-hal apa yang mungkin aku perlu lakukan supaya supaya aku tuh bisa dijadwalin lagi. Nanti kita akan menerima jawaban-jawaban yang ternyata jauh banget dari asumsi kita bisa-bisa. Nah, itu tuh kebiasaan mental gitu yang perlu dibangun. Banyak banget saya jumpa itu, aduh anak-anak Kristen, anak-anak muda Kristen tuh kebiasaan mentalnya tuh serupa dengan dunia gitu, nggak ada bedanya. Nah, makanya di sini pikiran dan perasaan itu kita mesti evaluasi. Ya cara kita berhadapan dengan sesuatu tuh biasanya kayak apa? Pikiran kita biasanya kelarinya kemana? Perasaan kita apa? Nah, pikiran dan perasaan ini nyambung, kayak saling kait-mengkait. Ya. Tapi kalau ini versi cepat ya, saya versi versi cepat aja ya. Kalau kita mau benar-benar membangun kebiasaan mental yang kuat, kita harus dimulai dari membangun kebiasaan pikiran yang bagus dulu. Makanya Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budi. Pikiranmu ini harus diubah, mindset kita ini harus berubah. Makanya sekarang lagi ngetren istilah mindfulness, ya. Pikirannya penuh gitu ya, mindful gitu ya, full of mind gitu ya. Mindfulness itu bicara apa? Kesadaran mental, kesadaran pikiran, lalu kita bangun habit yang baru di pikiran kita. Ya, kebiasaan mikir yang asumsi, kebiasaan mikir yang langsung berprasangka buruk kepada Tuhan. Ya, saya tuh heran, orang Kristen ini gimana sih? Ngalamin masalah, tanyanya selalu gini, Tuhan, apakah Engkau tidak mengasihi aku? Kenapa Engkau biarkan aku menderita seperti ini? Di mana Engkau Tuhan? Mana janji-janjimu Tuhan? Prasangkanya tuh buruk banget sama Tuhan. Mbok ya diganti. Kalau lagi ngalamin kejadian sesuatu tuh kita belajar ganti. Pikirannya jadi gini, Tuhan, kamu lagi ngajarin aku apa? Ada hal apa yang ingin kau tambahkan kepada hidupku lewat semua peristiwa ini? Nah itu mental habitnya berubah. Dari yang acak-adut bentuk botol tadi, lama-lama serupa Kristus. Nah, kalau pikiran kita berubah, nanti perasaannya ikut berubah. Loh, orang tuh ngerasa sesuatu diawali karena pikiran. Contoh, kalau kita yang hadir malam ini di Zoom ini, mikir di kepalanya, idih pembicaranya nggak meyakinkan banget. Tampangnya nggak enak, bikin gua males aja. Males langsung, nggak mau dengerin saya. Karena pikirannya itu. Jadi kalau mau ngelatih mental habit, salah satu yang paling simple itu adalah
Ubah isi pikiranmu nih, isinya diubah semua. Kata-kata, kalimat yang ada di pikiran itu harus diubah semua. Ada riset yang menunjukkan bahwa dalam sehari itu kita hampir sekitar 50-70 ribu perkataan yang kita ucapkan di dalam diri kita sendiri yang nggak keluar. 50.000-70.000. Bayangin, 80%-nya destruktif. 80%-nya destruktif. 95%-nya sesuatu yang kita ulang-ulang lagi. Udah destruktif, diulang-ulang, 80% lagi. Makanya jadinya ambiar hati kita, ya. Perasaannya bubar. Jadi kalau kita mau mental health gitu ya, mau sehat, salah satunya adalah dimulai dengan apa? Ubah isi pikiran-pikiran kita ini sesuai dengan firman. Gimana mau ngubah sesuai firman? Baca aja kagak pernah. Diajak diskusi firman, males. Waktu sesi firman di gereja, main Instagram. Gimana mau ngubah isi firman? Yang banyak dibaca buku-bukunya, lebih banyak Boruto daripada firman. Gimana mau isinya firman? Nonton Netflix-nya kenceng banget, drakornya kenceng banget. Nggak apa-apa nonton Netflix dan drakor, silakan, saya juga nonton. Tapi kalau urusan firman, Bu, ya sama kencengnya gitu loh. Atau bahkan lebih kenceng lagi gitu. Saya ini punya kelompok-kelompok mentoring. Kami punya yang namanya daily life. Daily life itu setiap hari kami bangun jam 6.45 pagi, kami baca Alkitab bareng 30 menit. Lalu bahas singkat, itu 30 menit setiap hari. Wah, itu kita excited banget di dalam kelompok kita. Kita bangun pagi, kita usahakan. Nah, saya lagi mau buka nanti hari Selasa dan Kamis terbuka untuk umum. Jadi saya jam 6.45 sampai 7.15 hari Selasa dan Kamis mulai bulan April itu akan ajak baca Alkitab bareng, lalu sharing singkat 30 menit, Selasa Kamis. Itu kelompok mentoring saya excited banget. Mereka on fire banget, semangat banget. Dan dalam 3 bulan mereka bilang, ih gila, kok hebat banget ya. Jadi lebih tenang, ada masalah tuh jadi lebih tenang. Terus ngelihat dunia tuh disakiti orang kok bisa gini-gini. Jadi lebih ngerti gitu, jadi kayak lebih, oh iya, Alkitab udah ngomong sih, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan menyertai saya. Tuh lebih stabil gitu mentalnya. Nggak gampang kena mental, perubahan akal budi. Oke, nah saya akan segera berakhir ya. Saya kasih gambar yang penting banget nih. Manusia roh kita ketika lahir baru itu sudah serupa dengan Kristus. Dikatakan kamu sudah sempurna. Iblis nggak bisa ngapa-ngapain rohmu. Ini yang saya yakini ya. Orang Kristen yang sudah lahir baru tidak bisa dirasuk oleh iblis dan tidak bisa disantet. Itu keyakinan saya. Yang sudah lahir baru sungguh-sungguh loh ya. Itu nggak bisa dirasuki oleh roh jahat. Itu keyakinan saya. Tapi iblis bisa mempengaruhi tubuh dan jiwamu. Dia bisa membuat kamu sakit, tubuhmu jadi sakit. Dia bisa memberikan peristiwa-peristiwa untuk menekan jiwamu. Bahkan dia bisa kayak dia di Eden itu loh. Dia mendekati Hawa, lalu dia berikan provokasi supaya Hawa itu jadi disoriented gitu, perasaannya jadi bingung, jadi nggak yakin, jadi nggak jelas gitu kan. Nah itu iblis bisa. Ketika jiwa kita berantakan, walaupun roh kita ini sempurna, nggak bisa keluar terlalu banyak karena jiwa kita yang menghentikan sampai di tengah-tengah. Nah, jadi memang peperangan kita hari-hari ini adalah peperangan di pikiran dan perasaan. Jadi kalau ditanya kenapa orang Kristen kok hamba Tuhan masih ada yang stres apa segala macam bla bla bla. Sama seperti tubuh kita masih bisa pilek, kena COVID, bisa sakit ini, sakit itu. Jiwa kita juga masih bisa. Makanya kita perlu berusaha.
Untuk rohmu menjadi suci, engkau tidak perlu berusaha, cukup terima Yesus sebagai Tuhan, lahir baru, rohmu kudus suci. Tidak perlu berusaha. Untuk engkau dikasihi oleh Kristus, disayang oleh Tuhan, nggak perlu berusaha. Kamu mau perpuluhan segede apa atau jumlahnya seberapa, tidak menambah atau tidak mengurangi cintanya Tuhan sama hidupmu. Kamu mau pelayanan 24 jam atau cuma seminggu sekali, Tuhan sama sayangnya sama kamu. Tapi untuk memiliki jiwa yang sehat supaya kuasa roh bisa keluar, kamu perlu berusaha. Itu yang dibilang Paulus, aku mendisiplin diriku. Jadi Paulus membangun disiplin-disiplin, bukan supaya dicintai oleh Kristus, bukan supaya masuk surga, bukan supaya hidupnya kudus, bukan. Karena dia perlu melatih jiwanya supaya sehat. Sehingga kuasa Roh Kudus itu bisa keluar sampai ke level tubuh. Kenapa kita bisa nanti kalau jiwa kita ini makin sehat, nubuat kita makin tajam. Nyanyian worship leader makin tajam kalau jiwamu sehat. Pengkhotbah makin tajam ketika dia mengajar. Asyir, engkau salaman tanganmu atau senyumanmu, atau sekarang pukul-pukul begini ya, kalau dulu salaman tangannya, sekarang pukul-pukul ya. Itu bisa mentransferkan kuasa roh kalau jiwamu tidak menghambat. Kalau jiwamu dipenuhi sukacita, engkau tenang, engkau firm di dalam Kristus, waktu engkau menjadi asyir, itu terradiasi keluar. Karena sains mengatakan emosi adalah energi yang terradiasi. So, setiap perasaan itu seperti gelombang energi yang terradiasi. Makanya orang di sekitar kita bisa berasa. Itu emosi. Energy in motion, singkatannya gitu, emosi itu. Energi yang bergerak, energi yang terradiasi. Makanya tugas kita mengerjakan keselamatan salah satunya apa? Jaga mental, jaga pikiran dan perasaan kita. Caranya apa? Bangun mental habit. Salah satu cara bangun mental habit, awasi isi pikiranmu mulai sekarang. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Gimana caranya berubah oleh pembaharuan budi? Tidak ada cara lain. Firman harus kenceng. Obrolin firman, diskusikan firman, excitedlah dengan firman, dalami firman. Itu akan mengubah. Loh, Kak, tapi yang pendeta emang kurang belajar firman, Kak. Kok ya tetap stres dan sebagainya, bla bla bla. Gini loh. Ujian selalu mendatangi kita. Ya, namanya stres itu tidak terhindarkan. Namanya hidup di dunia, tekanan selalu ada. Tugas kita bukan tidak stres. Tugas kita adalah ketika kita stres, kita tetap bisa menjaga hidup kita tidak rusak. Jadi tugas kita bukan supaya nggak stres. Waduh, aku gimana caranya nggak stres sama sekali ya? Gimana caranya supaya aku sama sekali nggak pernah marah, nggak pernah sedih, nggak pernah takut, nggak pernah kecewa, nggak pernah sama sekali. Nggak bisa. Karena kita masih hidup di dunia. Nanti kalau sudah tubuh yang baru bisa. Sekarang nggak bisa. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Ketakutan datang, tapi ketakutan tidak menguasai aku. Kekecewaan mampir, tapi kekecewaan tidak merusak hidupku. Kenapa? Karena aku ubah mental habitku dalam menyikapi kekecewaan. Jadi dia cuma datang, tapi dia nggak sempat ngapa-ngapain, sudah di-recycle, didaur ulang. Nah, itu namanya mental management. Jadi kamu tidak bisa terhindar dari saudara seiman yang menyakiti hatimu. Itu tidak bisa terhindar. Gereja adalah kumpulan orang yang tidak sempurna. Itu sebabnya di dalam gereja engkau akan selalu berjumpa dengan rasa sakit hati. Ini penting, saya perlu kasih tahu. Kalau ekspektasimu datang ke gereja, engkau tidak ada sakit hati. Salah. Gereja tidak apa ya? Gereja tidak imun dan tidak steril dari rasa sakit hati. Tapi yang membuat gereja keren apa? Orang-orang masuk situ mengalami sakit hati, tapi nggak sakit hati. Nah itu. Ya gimana Kak maksudnya? Ada kejadian-kejadian yang menggesek, menusuk, menyenggol, menabrak, tapi orang-orang yang di dalamnya recycle di dalam mental mereka, sehingga mereka memutuskan tidak sakit hati.
Itu gereja. Keren. Jadi orang-orang akan bilang gini, emang di gereja kalian nggak berantem? Berantem kami. Emang di gereja nggak ada yang mulutnya nyablak? Banyak. Emang di gereja nggak ada yang ngutang nggak dibalikin? Selalu ada. Ya. Emang di gereja nggak ada yang khotbah tapi bohong? Ya. Ternyata hidupnya berantakan. Ada. Tapi kenapa kamu masih di gereja? Karena aku memutuskan tidak sakit hati. Karena yang aku lihat semua itu diizinkan Tuhan untuk menumbuhkan aku makin mengenal Kristus itu siapa dan kasih-Nya. Jadi mengharapkan gereja dan tubuh Kristus yang sempurna, itu nanti waktu Yesus Kristus datang. Dia akan menyempurnakan gerejanya. Sekarang kita akan terus ketemu orang-orang yang kadang-kadang mulutnya kelepasan, kadang-kadang sikapnya pengen menang sendiri, kadang-kadang leadership nggak perhatian sama kita, kadang-kadang kita disisihkan oleh politik dalam pelayanan. Ya, kita akan terus ketemu itu. Tapi kita, manusia dewasa, manusia rohani yang dewasa, kita akan merecycle mental kita. Kita akan selalu bilang gini, Yesus mau ajarin apa? Tuhan, aku harus gimana? Belum ketemu jawabannya. Makin baca Alkitab, makin cari Tuhan. Itu caranya. Makanya roh yang kuat akan bisa menolong jiwa itu lebih cepat recycle. Tapi roh yang lemah, jiwa yang sakit berkuasa sepenuh-penuhnya. Makanya, udahlah, stop. Saya kalau ngomong terus nanti kebablasan ya. Oke. Yuk kita tanya jawab ya. Saya kalau diterus-terusin nanti kemana-mana makin banyak nanti ya. Udah saya mesti menghentikan diri saya sendiri. Nah jadi teman-teman hari ini poin yang pentingnya adalah jiwa kita ini harus dibangun mental habit yang baru. Mental habit yang baru caranya bagaimana? Salah satunya adalah mengubah pikiran. Mengubah pikiran salah satunya adalah bagaimana? Dengan firman yang kenceng. Firman. Gitu kan. Nanti pikiran berubah, perasaan berubah. Perasaan berubah, tindakan berubah. Dilakukan terus-menerus menjadi habit. Habit diteruskan, yang terjadi adalah way of life, cara hidup, lifestyle, gaya hidup. Nah, dengan begitu kita membangun lifestyle healthy. Nah, bukan cuma makan sehat, olahraga, tapi juga mental sehat. Nah, itu salah satunya. Oke, yuk tanya jawab yuk supaya lebih praktis. That's it. Oke, nah kita akan masuk ke sesi Q&A. Di sini saya udah punya beberapa pertanyaan dari teman-teman. Nah, akan saya bacakan yang pertama, penanganan yang tepat dari sudut pandang kekristenan untuk healing itu gimana sih gitu. Oke, Coach JIW saya persilakan untuk menjawab. Untung ada pertanyaan ini. Ini pertanyaan memang harus dijawab ya. Terima kasih ya yang sudah bertanya ya. Self-healing. Satu, self-healing itu gini. Kalau saya sakit, misalkan saya sakit COVID, makan enak tidak membuat saya sembuh. Makan enak bisa membuat saya sembuh, tapi itu hanya part kecil sekali. Karena bagian yang terpenting kalau saya sakit COVID adalah menjinakkan virusnya supaya dia tidak berkuasa atas tubuh saya. Itu sebabnya ada beberapa obat-obat yang kita mesti minum untuk menjinakkan si virus. Nah, healing secara mental, itu kita mesti tahu problemnya apa. Virusnya apa. Kalau kita cuma jalan-jalan, shopping, makan enak, tapi tidak berurusan dengan virusnya, itu ibarat kalau kamu COVID, ya kamu makan enak gitu. Penting nggak makan enak waktu COVID? Penting. Bukannya nggak boleh, penting. Tapi itu tidak banyak artinya kalau kita nggak melakukan usaha-usaha yang lebih core. Nah ini dia. Kamu kepahitan dengan satu orang, lalu kemudian kamu coba healing dengan pergi ke Bali. Waktu di Bali kamu happy. Nyampe Jakarta lihat orangnya, muak lagi kamu. Karena pahitnya belum beres. Nah, yang namanya self-healing itu adalah usaha untuk menyembuhkan the core problem. Itu self-healing.
Jadi kita mesti nge-hit core problem. Dan setiap kali kita nge-hit core problem, selalu ada struggle. Ini perlu digaris bawah. Ketika kita mencoba untuk menyembuhkan the core problem, akan selalu ada struggle. Saya sharing singkat ya, teman saya sedang proses perceraian dengan istrinya yang punya beberapa disorder. Wah, dia trauma luar biasa. Dia sampai, jangan bahas soal cerai boleh apa enggak ya, nanti kapan-kapan ya. Saya akan bahas soal cerai boleh apa enggak. Yang ini terima aja ceritanya dulu. Ya, udah jangan dipertanyakan, lu kok boleh cerai apa segala macam. Nanti saya akan jelaskan kapan-kapan. Nah, dia begitu luar biasa trauma dan sebagainya. Sampai dia itu bisa kebangun mimpi buruk. Semalaman tuh bisa setiap hari dia mimpi buruk apa. Terus kayak orang dikejar-kejar. Dia stres sekali. Dia depresi, dia luar biasa. Dia ngalamin problem mental yang berat sekali. Cara dia sembuh apa? Dia bangun pagi, dia olahraga, dia set hidupnya teratur dan sehat, dia bacain buku-buku, dia ikut kelas-kelas pemberdayaan, dia worship, dia doa, dia baca firman, dia struggling. Dia makan enak nggak? Makan enak. Tapi itu kecil sekali porsinya. Dia pergi ke Bali nggak? Pergi ke Bali. Tapi porsinya kecil sekali. Bukan itu yang menyembuhkan dia. Yang menyembuhkan dia adalah dia bangun habit yang sehat, baik habit fisik maupun habit mental yang sehat. Dia belajar supaya bisa bangun habit itu. Setengah mati nggak? Setengah mati. Makanya dia butuh teman-temannya. Saya sama istri saya menguatkan terus. WhatsApp call sama dia, ngobrol, kamu butuh cerita apa, ayo kuatin lagi, apa segala macam. Struggling, healing is struggle. Tidak ada healing yang tiba-tiba sembuh. Healing is struggling. Jadi kalau lu mau sembuh, lu mesti struggle. Jangan manja. Kesembuhan mental harus diusahakan. Berusaha memang susah. Tanya tuh orang-orang yang punya bipolar, apa depresi, apa segala macam. Emang mereka gampang? Enggak, setengah mati mereka jatuh bangun berdarah-darah. Ajak mereka ke Bali 3 hari, seminggu, sembuh. Enggak, mereka harus struggling every day berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Itu healing. Jadi pandangan saya, kalau dikaitkan dengan kekristenan, healing itu bagaimana? Nah ini dia. Kalau kamu mau benar-benar the true healing, kamu perlu melibatkan Tuhan. Self-love without God's love, it is a selfish love. Self-love, self-love, self-love gitu ya. Tapi nggak ada Tuhan, lama-lama kamu jadi egois, mikirin diri sendiri doang. Kemarin ada yang DM saya tanya, Kak, saya punya trauma masa lalu. Saya baca artikel-artikel, salah satu cara sembuhnya adalah saya mesti menghadapi masa lalu itu dan menerima masa lalu itu. Saya mesti ingat kembali memorinya sampai saya merasakan perasaannya, lalu saya terima itu. Betul, caranya memang begitu. Kita mesti ngadepin. Makanya kalau ikut retreat, kadang-kadang Roh Kudus munculkan kan memori di masa lalunya kan. Wah, sampai kita sakit banget, nggak terima banget, marah banget. Memang itu caranya. Kita mesti ngadepin. Tapi, saya ngomong, dia cerita gini, tapi Kak, tiap kali aku revisit pengalaman itu, aku tambah sakit, Kak. Tambah trauma. Lalu saya jawab di DM, saya bilang gini, kalau kamu revisit pengalaman itu tanpa hadirat Tuhan, kamu akan sulit sembuh. Kenapa? Siapa yang tahan disuruh ngadepin itu lagi? Sekarang, sorry, maaf, ini bukan kenapa-kenapa. Kalau misalkan ada yang pernah punya masa lalu diperkosa, terus kamu disuruh mengingat kembali momen itu dengan semua perasaannya, kamu bisa hadepin itu. Ya kalau sekali. Bagaimana kalau kamu dilecehkan berkali-kali oleh ommu, oleh teman kakakmu dan sebagainya, berkali-kali tiap kali dia main ke rumah. Terus kamu disuruh menghadapi lagi revisi again itu. Tanpa hadirat Tuhan, tambah sakit lah. Ya, healing, kamu butuh Tuhan. Kenapa? Karena waktu memori dan pengalaman itu dihadirkan kembali, waktu kamu sakit, Yesus peluk kamu. Dia pegang kamu, dia peluk kamu, hadirat Allah menenangkan kamu, sehingga kamu bisa memandang, menatap pengalaman itu. Tapi dengan pelukan Kristus.
dan disitulah kamu sembuh. Jadi kalau kamu coba healing dengan cara sendiri, walaupun udah ikutin praktek-praktek di artikel itu, tanpa Tuhan, selamat aja. Loh, saya ini belajar macam-macam, kecerdasan emosi, ini, itu. Saya tahu semua urutan cara healingnya itu saya tahu semua. Dan saya ngajarkan itu. Tapi saya tahu persis tanpa Tuhan tak akan sanggup. Ya 1-2 bisa lah, tapi kalau seluruh pengalaman burukmu, selamat datang aja. Nah, jadi itu komentar saya tentang healing. Sorry ya, agak panjang ya, karena saya mesti jelaskan ini, supaya teman-teman benar-benar paham konsep healing yang sesungguhnya. Gitu. Oke, itu jawabanku ya. Oke, terima kasih buat Ko JW buat jawabannya. Sangat luar biasa ya, Kak. Benar banget. Oke, kita next ke pertanyaan yang kedua. Menurut kakak, bagaimana memandang filsafat sebagai panduan mental health? Kayak STOA yang ngajarin dikotomi kendali dan beririsan juga dengan mindfulness. Yang tadi ada dimension sadar sini kini, tidak terjebak masa lalu dan terbuai masa depan. Apakah sesuai dengan nilai kekristenan? Seperti itu, Kak. Oke. Semua filsafat, jadi gini loh teman-teman, kita hidup ini harus punya kompas dan jangkar. Jangkar itu tempat kita nancep, supaya kita kalau ada angin pengajaran, kita tetap ada jangkarnya. Ya. Kompas itu adalah untuk tahu arahnya itu apa aja. Ini yang utara, yang mana, yang selatan, yang mana. Jangkar dan kompas itu adalah firman. Kalau ditanya, tapi firman itu nggak relevan apa, bla bla bla. Kapan-kapan saya jelaskan lagi ya, itu terlalu panjang. Tapi saya di titik sekarang ini tidak ragu dengan firman. Saya 100% percaya sepenuhnya dengan firman. Tidak ragu lagi. Makanya saya nulis satu buku judulnya Corrupted Bible. Itu saya menjelaskan kenapa firman Tuhan Alkitab itu valid untuk dipercaya. Dengan semua serangannya, saya jawab di situ. Nah, balik lagi. Kita mesti punya jangkar dan kompas. Lalu kalau kita mendengar filsafat, ajaran, opini, influencer ngomong, bahkan influencer Kristen ngomong, kita harus balik ke jangkar dan kompas kita apa. Selama itu tidak bertentangan dengan jangkar dan kompas kita, that's fine. Contohnya dikotomi kendali, tidak berlawanan dengan firman. That's fine, bagus-bagus aja, boleh-boleh aja. Kemudian kayak hidup here and now, ya. Timeline-nya itu jangan di masa depan, jangan di masa lalu, tapi here and now. Tidak bertentangan dengan firman, baik-baik aja. Tapi ada beberapa filosofi-filosofi yang bertentangan dengan firman. Contohnya ya self-love. Self-love tanda kutip. Ya. Sayangi dirimu, betul sayangi dirimu. Tapi kamu bisa emang menyayangi dirimu. Tanpa kasih Tuhan, sayangmu kepada dirimu pun tidak sempurna. Nggak bisa. Manusia ini, tubuh kita ini, tubuh dan jiwa kita ini, adalah produk dosa. Roh kita sudah lahir baru, tapi jiwa dan tubuh kita ini produk dosa. Broken, tidak sempurna. Makanya perkuat manusia rohmu, supaya bisa mengendalikan jiwa dan tubuh selama di dunia, supaya nggak terlalu ngaco gitu loh jiwa dan tubuh kita, rohnya diperkuat. Karena jiwa dan tubuh kita ini broken. Kita mengasihi diri kita sendiri nggak bisa utuh, nggak bisa. Jadi kita butuh kasih Tuhan. Nah, makanya kalau self-love, oke, dilihat dulu self-love-nya yang kayak apa nih. Karena sekarang ini, saya khawatir ada beberapa yang sudah mulai ekstrimnya gini. Pokoknya siapapun orang itu, kalau dia rese, udah kita putus hubungan aja dengan dia. Putus hubungan aja dengan dia. Lama-lama, nanti kita jadi orang tuh gini. Gua nggak suka lu, putus. Gua nggak suka sama lu, putus. Gua nggak suka sama lu. Lu orang payah semua. Putus hubungan semua. Udah, gua sendiri aja hidupnya. Itu tidak alkitabiah. Jadi hati-hati. Memang filosofi itu wilayah abu-abu. Jadi kalau kita nggak punya jangkar dan kompas, kita bisa tersesat di dalamnya nanti. Itu komentar saya. Oke, sangat luar biasa ya Kak penjelasannya. Terima kasih buat jawabannya Ko JW. Sekarang kita akan masuk dalam pertanyaan yang ketiga, yaitu gimana dengan psikosomatik, bagaimana
penanganan yang tepat terhadap hal tersebut kok. Silakan Oke. menjawab kok. Psikosomatis adalah penyakit yang lahir karena kondisi psikis. Asam lambung itu banyak tuh karena psikosomatis, ya, migrain, badan gatel-gatel, tiba-tiba sesak nafas dan sebagainya, anxiety itu seringkali psikosomatis. Ya, karena stres lalu tubuhnya memberi sinyal berupa penyakit. Gimana penanganannya? Ya diberesin sumber masalah psikisnya apa? Dicari, saya ini stres karena apa? Saya punya pikiran-pikiran yang mengganjal apa? Saya di hati ini yang terus saya pendem terus apa yang belum beres? Nah, itu diberesin. Kalau ditanya gimana penanganannya, ya gitu penanganannya diberesin. Cara beresinnya banyak ya, macam-macam tergantung itu yang lagi dihadepin apa. Ya, boleh nggak saya ke psikolog? Sangat boleh. Sama kayak saya lagi sakit COVID, boleh nggak saya ke dokter? Ya boleh lah. Terus kemudian saya lagi stres, punya problem ini, saya depresi, boleh nggak kayak saya ke psikolog? Ya boleh. Psikolog itu kan dokter mental, gitu kan. Jadi boleh aja kita datang ke dokter karena kita sedang nggak enak jiwa, gitu kan ya. Tapi jangan lupa datang ke Tuhan, itu penting. Ke psikolog boleh, tapi ke Tuhan juga wajib, harus. Itu. Jadi jangan hanya mengandalkan manusia atau psikolog saja, tapi tetap kita juga mengandalkan Tuhan yang utama. Gitu. Oke, makasih kepada Ko JIW untuk jawabannya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Mungkin ini kalau masih ada waktu, kita mungkin bisa next kok untuk Ya, pertanyaan selanjutnya lagi. Kalau udah mungkin ini pertanyaan terakhir teman-teman. Nah, Ko izin bertanya, kalau mental dan jiwanya sudah pernah sakit, apakah bisa sembuh 100% atau akan masih ada sisa-sisa dampak dari peristiwa yang membuat orang sakit jiwanya tersebut? oke. Kalau yang sifatnya berupa aku terluka, aku kecewa, aku bla 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 gitu ya, yang sifatnya kayak gitu ya. Bisa nggak sembuh 100%? Bisa. Walaupun tergantung tiap kasus. Ada kasus-kasus yang butuh waktu bahkan bertahun-tahun. Gradually bertahun-tahun gitu ya. Ada yang bisa beberapa bulan, ada yang bisa cepat. Nah, tapi kalau ditanya bisa enggaknya, ya bisa. Tapi prosesnya mudah atau tidak tergantung seberat apa case-nya. Ada yang butuh perjuangan lama sekali. Nah, tapi kalau sakit gangguan jiwanya ini dalam bentuk yang misalkan kayak bipolar atau apa whatever bla 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 yang sifatnya klinis, nah itu ada unsur fisik, ada hormonal yang tidak seimbang atau syaraf tertentu yang kelainan. Nah, itu bukan kejiwaan, tapi itu physically yang efeknya kepada kejiwaan. Beda ya. Yang pure kejiwaan dengan yang physically efeknya ke kejiwaan, beda. Contoh, kejedot kepalanya, terus kemudian syarafnya ada yang rusak, lalu jadi gampang marah-marah. Itu physically yang efeknya ke kejiwaan. Tapi kalau ditolak, terus aduh sakit hatiku, terus jadi minder, jadi apa, nah itu pure kejiwaan. Nah yang pure kejiwaan 100% bisa sembuh. Tapi tergantung kasus. Kalau yang physically, mesti dilihat kasusnya. Ada yang memang seumur hidup tidak bisa sembuh, harus minum obat. Ada yang bahkan minum obat hanya untuk meringankan saja, meredakan saja. Loh kok bisa gitu, Kak? Ya sama saja. Ada orang yang lahir, angka diabetesnya udah langsung tinggi. Ya cuman bisa minum obat untuk menekan aja. Nah, gitu. Oke, satu pertanyaan lagi. Oke, makasih kepada Ko JW untuk jawabannya. Dan kita pertanyaan terakhir ya teman-teman. Shalom mau tanya, bagaimana mengatasi gejala mental illness yang terus berlanjut hingga pada depresi? Apakah perlu melibatkan psikiater atau psikolog jika yang bersangkutan tidak bisa keluar dari lingkaran depresi yang berulang tersebut? Terima kasih. Silakan Ko. Oke, jadi gini. Ketika kita mengalami serangan mental, itu kadarnya macam-macam. Ada yang ringan, ada yang berat. Nah, jarang kita mendapatkan langsung yang bleng berat, jarang. Kecuali kejadian yang tiba-tiba orang yang kita sayangi mendadak meninggal, mendadak kebakaran pabriknya terus bangkrut, nggak bisa bayar utang. Nah itu bang, langsung gede gitu ya. Tapi yang umumnya terjadi adalah gradually.
Kita diemin, kita diemin, kita diemin sampai jadi besar, jadi besar, jadi besar, sehingga akhirnya jadi besar. Nah, yang kita bisa lakukan apa? Beberapa hal ini yang P3K ya, yang cepat ya. Kalau kita udah berasa stres, kita udah berasa kayak ada tekanan, kayak kok aku udah mulai gelisah, aku mulai gini, 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 gini. Beberapa yang kita bisa lakukan untuk mengcounter itu adalah satu, keteraturan hidup. Keteraturan hidup itu adalah bangun dan tidur di jam yang sama. Makan secara teratur. Lalu kemudian perawatan diri yang teratur. Jangan nggak mandi, apa segala macam. Hidup dibikin teratur. Karena salah satu ciri-ciri orang yang mental illness-nya mulai parah, hidupnya mulai nggak teratur. Sehingga ketika kita memaksa mengatur hidup kita dengan baik, mental kita dengan sendirinya ikut tertata. Itu satu. Kemudian yang kedua, jangan membiarkan diri kita sendirian terlalu lama. Kita harus memaksa diri kita keluar, ketemu orang, cerita, ngobrol, beraktivitas, dan engage dengan orang lain. Karena rata-rata orang yang punya mental illness parah, ciri-cirinya adalah mereka tidak engage dengan orang. Sehingga cara counternya adalah kita engage dengan orang. Makanya paksa diri keluar. Nah, ketika kita merasa kita sudah nggak punya kemampuan untuk memaksa diri kita, aduh kok nggak bisa, aduh aku kok nggak bisa. Saat itulah kita butuh bantuan orang. Terutama psikolog, psikiater, boleh. Ketika kita sudah merasa kayak aku sudah nggak bisa mengcounter diriku sendiri nih. Ini udah terlalu tergulung di dalamnya gitu ya. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, tapi aku tergulung di dalamnya. Cari konselor, cari teman, jika perlu pergi ke profesional. Nah, itu perlu dilakukan. Nah, ketika kita masih punya kekuatan, langsung counter. Beberapa tips singkatnya counter yang tadi, atur hidupmu, paksa dirimu, olahraga, makan teratur, bangun dan tidur di jam yang sama, teratur, dan sebagainya. Paksa dirimu keluar, ketemu orang, engage dengan orang, beraktivitas, aktif, terlibat, kegiatan, jangan diem doang di rumah. Nah, itu paksa dirimu untuk mengcounter. Itu nanti akan menolong untuk mengurangi. Oke, nah itu P3K-nya. Kalau dibutuhkan tentu konseling penting untuk tahu root problemnya apa. Oke, itu jawaban.